Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan Anda baik-baik saja, eh, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudara, kali ini Ibu akan menjelaskan bahasa Indonesia bab 2, yaitu keberadaan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, kita lihat sesuai dengan arahan Ibu kemarin bahwa setiap bab itu ada kuisnya, ya. Setelah melihat video ini dan membaca tayangannya, Ibu nanti juga akan share tayangannya, juga share bahan materinya, ya, materinya sudah ada di e-learning materinya. Anda kerjakan kuisnya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan share screen. Baik, share. Nah, ini dia ya. Keberadaan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, kita lihat ada apa sih dengan bahasa Indonesia ini. Baik, keberadaan bahasa Indonesia pertama, Sumpah Pemuda 1928 menyatakan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, disinilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, pemersatu bangsa. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum khusus di bab 15 pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia atau keberadaan bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara. Secara resmi ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak diragukan lagi, ya. Kemudian bahasa itu menjadi penting atau tidak penting, itu ada beberapa syaratnya. Pertama adalah jumlah penuturnya semakin lama semakin banyak. Jumlah penutur bahasa Indonesia itu semakin lama semakin banyak. Dipengaruhi apa? Pertama, oleh arus pindah ke kota besar. Orang daerah pindah ke Jakarta, selain dia bisa bahasa daerah, tapi dia harus juga bisa bahasa Indonesia. Sehingga penutur bahasa Indonesia itu tambah banyak. Perkawinan antar suku. Orang Sunda sama orang Batak misalnya menikah. Ya, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam rumah tangganya. Kecuali lagi marah-marah kali ya, kalau orang Bataknya ngomong Batak, orang Sunda ngomong Sunda, biar nggak dipahami oleh pasangannya. Kemudian yang ketiga, generasi muda keturunan asing. Misalnya ada di Indonesia ini kan banyak keturunan asing, misalnya orang India. Ya. Nah, orang India ini memutuskan tidak menggunakan bahasa Indianya di Indonesia, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian orang tua masa kini, apa nih maksudnya? Ini orang tua sama-sama Jawa, berasal dari Jawa Tengah, ya. Kemudian dia tinggal di kota besar, di Jakarta misalnya. Kemudian dia menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, itu juga 4 hal inilah yang membuat bahasa Indonesia semakin banyak jumlah penuturnya. Yang kedua adalah luas penyebarannya. Ya, tadi disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia karena sebagai lingua franca, ya. Nah, ini ada nih, bahasa lingua franca itu apa? Bahasa perantara bagi orang yang budayanya berbeda atau perkembangan politik, pertimbangan politik, ekonomi dan demografi, ya. Sebenarnya saudara, perjuangan bangsa Indonesia itu berasal dari Pulau Jawa, tapi tidak menggunakan bahasa Jawa. Kok bahasa Indonesia yang digunakan? Nah, ya, karena pertimbangan ini tadi nih, ya. Nih, pertimbangan politik, ekonomi dan demografi. Ya, salah satunya politik adalah persatuan, karena tadi bahasa Indonesia itu maknanya sama. Ya, tadi sudah saya jelaskan, makan bahasa Indonesia satu kata untuk semua orang. Ya. Tapi kalau bahasa Sunda, kata makan itu banyak artinya, banyak variannya. Baik, yang ketiga adalah peranannya. Bahasa Indonesia mempunyai peranan sebagai bahasa sastra, budaya, dan ilmu serta teknologi.
Ya, nah, misalnya saja handphone, hand tangan, phone telepon, ya. Tapi tidak pernah kita sebut telepon tangan, tapi telepon genggam karena memang penggunaannya itu digenggam, ya. Itu bahasa Indonesia. Kemudian pentingnya bahasa Indonesia bukan dilihat dari tata kalimat, gaya bahasa, atau pertimbangan linguistik, logika, dan estetika, tetapi fungsinya sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perantara orang-orang yang budayanya berbeda atau pertimbangan politik, ekonomi, dan demografi. Politik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa nasional dalam kebijakan nasional. Politik bahasa nasional sejak 2009, sejak 29 sampai 30 Oktober 1974 di Jakarta, itu ada praseminar politik bahasa nasional. Kemudian seminarnya dilaksanakan tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta. Tujuan politik bahasa nasional, 1. Merencanakan dan perumusan kerangka dasar kebijakan dalam kebahasaan. 2. Perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan pengembangan kebijaksanaan umum mengenai penelitian dan pengembangan. 3. Pembakuan dan pengajaran bahasa dan sastra. 4. Penyusunan rencana pengembangan kebijakan nasional. 5. Rencana undang-undang bahasa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai. Nah, tadi kan ada dua fungsi ya, bahasa negara dan bahasa persatuan atau bahasa nasional. Sebagai bahasa negara, pertama dipakai untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Kedua, pendidikan dan pengajaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pengembangan nasional, pengembangan kesusastraan nasional, peningkatan mutu media massa, penulisan buku-buku, pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan, asli maupun terjemahan. Ya, itu adalah pengertian dari bahasa negara. Sekarang bahasa nasional atau bahasa persatuan. Pertama, latar belakang penutur bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia lisan dan tulisan. 3, kosakata bahasa daerah. Kemudian, peranan bahasa asing. Nah, ini adalah pertimbangan dalam politik bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sebagai bahasa negara. 1, bahasa resmi negara. 2, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3, alat penghubung pada tingkat nasional. 4, alat pengembangan budaya dan iptek. Nah, jadi ada perbedaan ya, sama tapi serupa tapi tak sama begitu ya. Nah, sekarang bahasa baku. Apa sih bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa standar yang biasa dipakai oleh lulusan perguruan tinggi, yang berarti adalah orang-orang yang berpendidikan. Fungsi bahasa baku pertama adalah pemersatu. Misalnya saja ada kata bus. Nah, tulisannya bus atau bis. Kadang-kadang kan kita mengucapkannya bis. Tulisannya bus apa bis? Nah, tulisannya adalah bus. Di mana kita bisa melihat bahwa yang benar itu bus? Kita lihat ke kamus. Jadi kamus itu adalah kumpulan kata baku. Kemudian yang kedua, pemberi kekhasan. Orang yang menggunakan bahasa baku khas orang yang berpendidikan. Ya. Begitu juga pembawa kewibawaan. Orang yang menggunakan bahasa baku itu adalah orang yang berwibawa. Bahasanya berwibawa, tidak dilecehkan kalau dia menggunakan bahasa baku. Begitu. Yang keempat, sebagai kerangka acuan, ya. Tadi sudah dijelaskan kata-kata bus tadi, ya. Nah, bus di mana acuannya? Kamus. Kamus tuh tulisannya bus atau bis, ya. Bus, ya. Tulisannya bus. Pengucapan kemungkinan tidak bisa baku. Bisa bus, bisa bis, ya. Karena bahasa lisan itu tidak bisa dibakukan, gitu. Baik.
Jadi bahasa lisan baku itu seperti apa? Ya, bahasa lisan baku adalah bahasa tutur yang sudah tidak terlihat lagi tutur kedaerahannya, dialek kedaerahannya. Baik, berikutnya. Ciri bahasa baku, pertama kemantapan dinamis, ya nanti akan dijelaskan. Kedua, kecerdasan, ya. Ketiga, keseragaman. Kecerdasan ini, bahasa baku ini bisa mengungkapkan pemikiran yang rumit. Kecerdasan itu rumit, bukan ruwet ya, rumit. Nah, rumit itu apa sih? Complicated. Complicated, banyak faktor. Semakin canggih teknologi, semakin banyak faktor. Keseragaman, ya seragam tadi, misalnya tadi bus ya, kamu bus, saya bus, ya, semuanya bus, jadi seragam. Nah sekarang bagaimana dengan pengertian kemantapan dinamis? Nah, kemantapan dinamis ini mantap tetapi bisa dinamis. Contoh, ini perasa perumus, ya, yang betul adalah perasa perumus. Pe tambah kata dasar rasa, pe tambah kata dasar rumus. Bukan pengrajin, yang betul perajin, pe kata dasar, bukan pengrajin. Perusak, bukan pengrusak. Nah, ini adalah apa namanya ini mantap, ya. Jadi teorinya pe plus kata dasar. Kemudian ada pengertian di dalam morfologi. Kata yang diawali dengan huruf KPTS, itu huruf KPTS-nya luluh. Contoh, tinju, jadi meninju, T-nya hilang. Ya, meninju ini kata kerja. Peninju, alat. Sekarang ada konsep, yaitu profesi tukang tinju. Ya, sementara tinju itu huruf T, harus luluh. Bagaimana? Kalau peninju nggak cocok karena ini alat, ya sehingga kita ikut ke sini, ya jadi petinju. Nah, pe plus kata dasar. Demikian juga pegolf, pebisnis, peajar, pesenam, pesepak bola, ya dan sebagainya. Oke, silakan Anda pelajari ini lebih lanjut di referensi-referensi yang lain. Lanjut ya. Nah, sekarang ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada beberapa macam. Pertama adalah ragam bahasa dari penuturnya, sikap penutur. Ragam bahasa, pandangan penutur. Apa itu? Dari dialek, ya, logat. Kemudian ada dari pendidikan, ada sikap penutur. Ya, misalnya bahasa Jawa. ITB nggak ada ITB itu, ada ITM. Ya, Institut Teknologi Bandung. Oke, kalau pendidikan, kata-kata Z, X, itu semakin dia berpendidikan tinggi, huruf-huruf itu semakin jelas terucap. Ya misalnya saja film. Nah, tapi kalau orang yang kurang berpendidikan, film, misalnya begitu. Kemudian sikap penutur itu tergantung karakter penuturnya. Ada yang bicara terlalu cepat, ada yang bicara lambat, ya, ada yang menggunakan banyak kata-kata yang tidak penting, gitu kan, dan seterusnya. Ya, nanti silakan Anda lihat dosen-dosen Anda mana sih sikap penuturnya yang kalem, yang berapi-api. Nah, Ibu nggak tahu nih, silakan aja nilai Anda seperti apa gaya penuturan Ibu. Yang berikutnya, ragam jenis pemakaian. Yang pertama bidang pembicaraan. Itu profesi, politik, iptek, agama, dan undang-undang. Nah, misalnya begini. Tenang bos, orang itu sudah saya amankan. Coba, pengertian aman itu apa sih? Kalau secara umum, aman itu ya aman, enak, tentram. Tapi secara politik, aman itu diapain? Nah, jadi ada bidang pembicaraannya yang memang berbeda dengan yang biasa. Ya. Kemudian dari sarananya, Risan, Darto tidak mengambil uangmu. Kata tidak ini bisa diucapkan dengan
intonasi yang lebih tinggi atau bisa menggunakan apa gestur tangan. Darto tidak mengambil uangmu dengan penekanan pada kata tidak. Tapi bahasa tulis nggak bisa seperti itu. Sehingga kata yang ditekankan itu di depan. Bukan Darto yang mengambil uangmu. Begitu ya. Kemudian gangguan pencampuran alias slang. Slang, geografi, dan sosial. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau slang geografi itu misalnya percampuran antara dua daerah, misalnya bahasa Cirebon atau bahasa Ngapak. Nah, itu ya. Kalau bahasa sosial, ya bahasa-bahasa gaul, bahasa apa namanya, misalnya on the way, OTW, itu misalnya, itu sosial. Bahasa apa ya namanya, bahasa perkembangan sosial lah. Sekarang mungkin bahasa net, bahasa singkatan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ragam bahasa ilmiah ialah karya tulis ilmiah dalam memaparkan fakta, konsep, teori yang mampu mengungkapkan hasil pemikiran yang logis, lugas, jelas, tepat, dan saksama. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, bahasa Indonesia mahasiswa telah belajar bahasa Indonesia selama 12 tahun. Bekal tugas bahasa Indonesia 12 tahun ini sebenarnya cukup sebagai bekal dalam tugas kuliah. Apa tugas kuliahnya? Menulis laporan tugas akhir, ya, laporan tugas-tugas mata kuliah. Jadi berbahasa itu apa sih? Berbahasa itu hakikatnya adalah meniru. Meniru ya, manusia itu peniru yang paling ulu. Memang kodratnya meniru manusia itu. Kemampuan yang paling utama adalah meniru. Kalau kita tidak bisa meniru, kita akan bodoh. Kita nggak akan bisa apa-apa. Bacaan adalah bahan untuk ditiru dan dalam menulis. Jadi inti bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia di perguruan tinggi ialah membaca dan menulis. Ya ingat, membaca dan menulis, bukan copas alias copy paste. Ya. Nah, kegunaan menulis di perguruan tinggi. Pertama, menulis berarti menuangkan gagasan dalam bentuk tulis. Di Tridharma Pendidikan Tinggi itu ada 3, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ya, penelitian itu untuk agar mahasiswa menjadi manusia, menganalisis atau ilmuwan. Menulis, seorang mahasiswa itu, seorang ilmuwan itu hasil kerjanya adalah menulis buku. Ya, mahasiswa insan akademis mempunyai keterampilan dalam mengadakan pendekatan rasional terhadap fenomena yang dijumpai. Jadi itulah fungsi dari menulis, ya. Coba sekarang lambang kecerdasan itu apa? Lambang akademis itu apa? Buku. Kita lihat teman-teman yang sudah wisuda, kakak-kakak kelas kita yang sudah wisuda, pasti backdropnya adalah buku. Ya, karena buku itu adalah lambang kecerdasan. Ya, sebagai seorang ilmuwan, karyanya adalah buku. Ya. Jadi kalau di rumah itu nggak ada buku, kemungkinan ya di rumah itu tidak ada yang apa ya, tidak ada yang pandai gitu ya. Nah, kegiatan menulis mempunyai beberapa keuntungan. 1, lebih mengenal kemampuan dan potensi diri. 2, dapat mengembangkan berbagai gagasan. 3, dapat banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi. 4, dapat mengorganisasikan pikiran secara sistematis, serta mengungkapkan secara tersurat. 5, dapat menilai pikiran kita sendiri secara lebih objektif. 6, lebih mudah memecahkan masalah. 7, mendorong kita belajar lebih aktif. 8, membiasakan kita berpikir serta berbahasa secara tertib. Ya. Coba kalau kita ngomong, kadang-kadang kita tidak tertib berbahasa. Salah pun nggak ada masalah. Coba kalau menulis, hati-hati kita, jangan sampai kita salah. Baik, laporan akademis. Laporan adalah menyampaikan informasi yang bersikap faktual tentang sesuatu dari suatu pihak kepada pihak lain. Laporan merupakan jenis dokumen tentang suatu masalah yang telah dan tengah diteliti dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan pada tindakan yang akan diambil. Syarat laporan akademis, pertama logis. Artinya, segala keterangan yang disajikan dalam
Sadikannya dapat diusut alasan-alasannya atau dasar-dasarnya yang masuk akal. Sistematis, segala keterangan yang dikemukakannya disusun dalam urutan yang memperhatikan pertalian yang saling menunjang. 3. Lugas. Bahasa yang digunakan langsung menunjukkan pokok persoalan, tidak berbunga-bunga atau bertele-tele. Oke, gua akan jelaskan dikit. Masuk akal. Masuk akal itu, masuk akal saya belum tentu masuk akal kamu. Tergantung apa? Tergantung pengalaman, empirisme, ya, yang dialami oleh orang tersebut. Ya, begitu. Misalnya begini, orang kota nih datang ke orang, di Jakarta mah banyak, di jalan juga banyak jembatan. Lah, kok jalan ada jembatan sih? Kalau di kampung kan jembatan itu kalau ada sungai. Nah, jadi kan pemahamannya berbeda. Kemudian sistematis, contohnya begini, bertalian. Rumah itu besar dan murah. Nah, ini tidak sistematis. Harusnya rumah itu besar tapi murah. Ya, lugas, sudah paham. Jadi kita bahasanya yang langsung, tidak bertele-tele. Nanti kita pelajari setelah minggu-minggu berikutnya. Baik, ini adalah proses penelitian. Dari masalah, ya, kemudian dibahas. Dalam pembahasan memerlukan data dan metode. Dapatlah kesimpulan dan bermuara kepada saran. Saran adalah hal yang dilakukan, hal yang hal yang merupakan pemecahan masalah dari permasalahan yang ada di sini. Jenis laporan di perguruan tinggi, 1 laporan lengkap, laporan formal, kertas kerja, makalah, laporan penelitian lapangan, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, laporan ringkas, ilmiah populer, laporan untuk pembuat keputusan, textbook, dan handbook. Ya, silakan Anda cari sendiri apa sih pengertian dari masing-masing ini. Ya, sebagai PR. Baiklah, saudara, saya kira sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silahkan Anda pelajari ya sebagai tugas mandiri ya. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Kembali kalau ada pertanyaan, nanti kita akan buka Gmeet, di situ kita akan interaksi, silakan bertanya. Atau tulis di dalam forum pertanyaan, nanti akan Ibu jawab secara tertulis juga. Baiklah saudara, saya kira sekian dulu. Ya. Semoga Anda dapat memahami dan ingat, kerjakan kuisnya. Oke? Semua ada instruksinya, semua ada di situ. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.